Kayaknya bener deh, ini tempatnya. Iya bener. Hai adik-adik semua. Perkenalkan, namaku adalah Kelinci Lucu. Aku datang ke sini ingin mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Aku seekor kelinci saja senang memuji Tuhan. Pasti kalian senang dong untuk memuji Tuhan. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Aku ingin mengajak adik-adik semua, kita mau beribadah, kita mau memuliakan nama Tuhan. Yuk, sama-sama kita menyanyikan lagu Bapa, ku datang padamu. Yuk sama-sama ya, kita menyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Kita mau katakan, Tuhan, aku ingin mengucap syukur kepadamu untuk hari-hari yang boleh aku lewati. Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Yuk, sekarang sama-sama kita mau lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami dapat duduk diam untuk boleh menjalani ibadah ini. Agar kami bisa tenang, agar kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sama-sama kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Dengan semangat ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup.
Seperti lagu yang di Mars Sekolah Minggu tadi. Cinta bangsa kita. Oke? Nah, sekarang Lause ingin mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Adik-adik, aku mau mengajak kalian semua kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Dengan senang ya, dengan tersenyum, dengan hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja Dialah Tuhan dan kita adalah anak-anaknya. Aku mau ngajakin kalian semua untuk menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Oke? Mengikut Yesus menjadi keputusan kita. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan yang ingin adik-adik berikan boleh dititipin ke papa dan mama. Nanti papa dan mama akan memberikannya ke gereja. Nah adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Lause Elisa. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, aku ingin mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku.
buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh masuk ke dalam firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa duduk diam, tenang, dan hati kami fokus untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dengarkanlah dan pimpinlah kami ya Tuhan. Bantulah kami agar kami bisa tenang, agar kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, udah siap belum buat dengerin firman Tuhan? Nah, hari ini langsung mau cerita sama adik-adik. Tapi sebelum langsung mulai, semuanya harus taat ya. Harus duduk yang rapi, nggak boleh lari-lari, nggak boleh berantem sama Koko, sama Cici, nggak boleh rebut-rebut mainan. Oke, semuanya harus duduk, taat, dengerin langsung cerita. Oke? Nah, sebelum kita mulai, langsung mau ajak kalian semua buat berdoa dulu. Ayo kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk sama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin ya, Tuhan tolong supaya kami bisa fokus hanya pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Lause hari ini mau cerita dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 31. Cerita tentang Petrus dan Yohanes yang dipenjara. Hah? Petrus sama Yohanes dipenjara? Kenapa ya adik-adik? Yuk kita langsung mulai ceritanya ya. Nah sebelumnya tapi Lause mau ingetin nih ke adik-adik, kalau minggu lalu ada cerita gini kan, Lause Tome cerita gini, Roh Kudus turun memberikan kuasa kepada Petrus dan Yohanes untuk melayani Tuhan. Ceritanya Yohanes sama Petrus lagi jalan menuju bait Allah. Tiba-tiba Petrus sama Yohanes melihat orang yang gak bisa jalan. Akhirnya Petrus sama Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh itu dengan kuasa Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik, orang yang lumpuh yang gak bisa berjalan, akhirnya dia bisa berjalan lagi. Dia ikut jalan dan akhirnya Petrus sama Yohanes menyebarkan firman Tuhan. Mereka semua ikut, ramai banget yang ikut. Nah hari ini langsung mau cerita tentang Petrus sama Yohanes nih. Saat Petrus sama Yohanes lagi menyebarkan firman Tuhan, lagi ceritain firman Tuhan, ada kira-kira 5.000 orang. Wah banyak banget ya. Dari 5.000 orang yang duduk diam juga. Kayak adik-adik sekarang lagi duduk diam kan, lagi taat ya, lagi duduk diam dengerin Petrus sama Yohanes ceritain tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, tapi
Tapi pas lagi Petrus sama Yohanes menceritakan firman Tuhan, tau nggak adik-adik, ada yang nggak suka, ada yang sebel karena Petrus sama Yohanes cerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak siapa? Tahu nggak? Orang-orangnya adalah kepala imam-imam, orang-orang Saduki, kepala-kepala pengawal. Mereka nggak suka adik-adik karena Petrus sama Yohanes menceritakan tentang firman Tuhan. Tahu nggak, akhirnya Petrus sama Yohanes dimasukin ke penjara. Tapi Petrus sama Yohanes nggak takut loh. Meskipun mereka di penjara, mereka nggak takut karena mereka tahu ada Tuhan Yesus yang menyertai mereka. Berarti ya Tuhan kita buat Petrus sama Yohanes nggak takut meskipun mereka di penjara. Nah adik-adik, habis itu keesokan harinya Petrus sama Yohanes dipanggil, harus menghadap, harus ketemu sama imam-imam, sama orang-orang Saduki dan kepala-kepala pengawal. Wah, mereka akhirnya diadili, mereka disidang. Habis itu mereka nanya gini ke Petrus sama Yohanes, Petrus, dengan kuasa siapa kamu menyembuhkan orang yang nggak bisa jalan kemarin? Akhirnya Petrus menjawab, Petrus jawab dengan sangat berani. Dia bilang gini, saya menyembuhkan orang yang lumpuh melalui kuasa Tuhan Yesus. Hanya dengan kuasa dari Tuhan Yesus, saya bisa menyembuhkan orang-orang yang lumpuh, orang-orang sakit. Semuanya bisa kalau dengan kuasa Tuhan Yesus. Wah, hebat ya adik-adik. Jadi walaupun di penjara, walaupun diadili, walaupun banyak yang marah-marahin dia, mereka nggak takut. Petrus sama Yohanes nggak takut karena Petrus sama Yohanes tahu kalau misalnya Tuhanlah yang menyertai dia, Tuhan yang berkuasa. Nah akhirnya Petrus sama Yohanes ngomongnya gini sama mereka, hanya Tuhan Yesus yang mampu, yang berkuasa. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menyertai kita semua. Hanya Tuhan Yesus yang mampu untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Hebat ya. Nah adik-adik, tahu nggak, para imam-imam, kepala-kepala pengawal dan orang-orang Saduki, mereka diam. Mereka mikir, kok Petrus berani banget ya? Kenapa Petrus berani banget untuk sebut-sebut nama Tuhan Yesus? Biasanya mungkin orang-orang nggak berani kali ya adik-adik. Nah habis itu karena banyak orang yang melihat pas lagi diadili di sidang, akhirnya Petrus sama Yohanes dibebasin. Karena orang-orang memang bilang Petrus sama Yohanes sungguh-sungguh menyembuhkan orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh benar-benar bisa jalan. Akhirnya mereka benar-benar keluar. Mereka udah keluar, mereka jalan-jalan. Petrus, Yohanes sama murid-murid Tuhan Yesus jalan keluar. Habis itu mereka diam, mereka berdoa. Mereka minta tolong sama Tuhan Yesus, berikan kekuatan. Mereka berdoa sama Roh Kudus supaya Roh Kudus terus memberikan kuasa supaya mereka berani untuk mengabarkan Injil, untuk menceritakan firman Tuhan. Nah adik-adik, Lause mau kasih tahu nih sama adik-adik, Petrus sama Yohanes berani untuk mengabarkan Injil. Mereka berani untuk menceritakan ke orang-orang tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik berani nggak? Lause juga nanya, Lause berani nggak ya untuk ceritain tentang Tuhan Yesus ke teman-teman Lause? Nah Lause berdoa sama Tuhan supaya Lause juga diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk berani. Nah adik-adik juga sama ya, kita berdoa sama Tuhan Yesus, minta Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan, keberanian supaya kita berani untuk mengabarkan Injil. Oke adik-adik, nah adik-adik juga yang masih kelas balita mungkin masih ada yang takut, misalnya takut gelap, takut kalau lagi mati lampu, kalau misalnya mama papa suruh tidur sendiri, takut tidur sendiri. Ayo, ada nggak yang takut? Nah adik-adik, kalau semua ingetin kalau misalnya meskipun kita sendirian, meskipun lagi gelap, nggak ada mama papa, ingat kalau Tuhan Yesus terus menyertai kita. Tuhan Yesus selalu ada sama-sama kita.
Kalau adik-adik takut, sama-sama kita berdoa aja ya. Adik-adik berdoa, Tuhan Yesus takut, tapi aku percaya kalau Tuhan Yesus pasti sertain aku, pasti temenin aku gitu. Oke? Nah, buat adik-adik kelas 1, kelas 2 yang udah banyak temen ada di sekolah, bisa nih teman-teman gereja, teman-teman sekolah bisa juga minta tolong Tuhan Yesus, minta Roh Kudus buat datang ke hidup adik-adik, akhirnya bisa diberikan kuasa untuk berani menceritakan firman Tuhan. Nah, jadi setelah ini kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin belum kenal sama Tuhan Yesus, kita bisa dengan berani bilang kalau kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita bisa ceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang udah ada di hidup kita. Oke adik-adik. Nah, sebelum selesai, langsung mengajak kita sama-sama berdoa dulu. Kita tutup firman Tuhan hari ini, habis itu baru kita hafalan. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman Tuhan yang Tuhan berikan pada setiap kami pada hari ini, pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau minta tolong kepada Tuhan. Tuhan berikan kuasa daripada Roh Kudus untuk setiap kami, untuk adik-adik Tuhan di rumah juga. Tuhan masing-masing diberikan kuasa untuk berani dalam melayani Tuhan, menceritakan firman Tuhan kepada teman-teman sekolah, teman-teman gereja, kepada keluarga, kepada mbak di rumah, kepada teman-teman main di rumah juga. Tuhan, kami berdoa supaya kami berani mengabarkan Injil. Tuhan, terima kasih karena kami bisa ada satu kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini ayat hafalannya sama kayak minggu lalu. Ayo, masih pada inget gak? Nah, sebelum kita mulai hafalan, langsung mau ajak semuanya kita bangkit berdiri. Ayo, nggak boleh males, bangkit berdiri. Udah belum? Udah semua. Kita bangkit berdiri, kita ayat hafalannya ya. Semuanya pakai gerakan tangannya di angkat, ikutin langsung makanya ya. Oke? 1, 2, 3. Yohanes 21 ayat 19. Yesus berkata, ikutlah aku. Ulang sekali lagi ya. Yohanes 21 ayat 19. Yesus berkata, ikutlah aku. Ayo coba adik-adik sendiri. Langsung mau dengerin, mau lihat. Ayo mami, papi liatin ya. Bener gak nih? Gimana? Yohanes 21 ayat 19. Yesus berkata, ikutlah aku. Oke, bagus. Oke adik-adik, sekarang Lause punya games nih. Kita sama-sama nebak ya. Lause punya 4 gambar. Nah dari 4 gambar ini ada 4 gambar lagi. Dari 4 gambar yang berbeda ada 4 gambar. Ada 1 gambar yang berbeda. Jadi kalian langsung tampilin di layarnya adik-adik. Kalian lihat ya, mana dari 4 gambar ini yang satu yang berbeda. Nanti langsung kasih angkanya, oke? Nah, mama-mama sama papa-papa di rumah periksain ya adik-adiknya, anak-anaknya bener atau enggak. Oke, nih lihat gambar pertama. Lihat ya adik-adik, nih ada 1, 2, 3, 4. Nah, mana dari gambar 1, 2, 3, 4 yang beda sendiri? Ayo lihat. Kalau hitung sampai 5 udah harus jawab ya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo nomor berapa? Nomor 2. Karena nomor 2 nggak ada bajunya yang warna hijau, semuanya warna coklat. Ayo siapa yang benar? Nggak apa-apa kalau yang salah. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Lihat nih, ini gampang banget. Lihat ya.
Ayo, nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Lihat adik-adik. Yang mana yang gak ada orangnya di dalam? Nomor, ini gampang banget ya. Langsung sebut ya. Nanti adik-adik juga tangannya diangkat sesuai nomor. Oke? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. 1, 2, 3. Nomor 3. Siapa yang benar? Nih, lihat nomor 3. Gak ada orangnya di penjara itu ya. Cuman ada sel-selnya doang, jeruji besinya doang ya. Siapa yang benar? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Lihat nih, nomor 3 agak susah loh adik-adik. Lihat yang benar ya. Ada gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, sama nomor 4. Ayo yang mana yang beda sendiri? Lihat dulu. Yang mana? Oke, udah. Lalu hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 2. Ayo, kenapa nomor 2? Coba lihat. Nih, lihat nih, yang bener nih ya. Nomor 2, bapak-bapaknya yang pakai baju putih sama baju hitam, giginya kelihatan, ada senyumnya, ada smile-nya. Sedangkan yang lain nggak ada. Ayo, siapa lagi yang bener? Nah, ini pertanyaan terakhir, semuanya harus fokus, oke? Lihat nih ya, pertanyaan terakhir ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ini gampang banget, pasti semuanya bener ya. Coba ya, langsung itu sampai 3 aja. 1, 2, 3. Nomor 2. Siapa yang bener semua? Nah, udah kayak gitu adik-adik ya. Sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Nanti Lause bakal kasih lihat ke mami, ke papi gambar-gambarnya yang tadi, sama ada aktivitas-aktivitas rumah kalian masih ini. Kalian bisa baca, kalian bisa lakuin juga di rumah kalau kalian mau ya. Oke adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.